Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Purwakarta mendatangi kantor Dinas PU Bina Marga dan Pengairan untuk beraudiensi. Mereka meminta penjelasan dari instansi tersebut menyusul banyaknya jalan yang rusak di kabupaten ini. Audiensi yang digelar pada Jumat 16 April dihadiri Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, Rian Oktavia. Sedangkan dari SPSI tampak hadir Ketua SPSI Purwakarta Agus Gunawan dan Salnim Ibrahim, Koordinator PUK SPSI Wilayah Jatiluhur. Dalam pertemuan tersebut, SPSI menyampaikan keluhan kerusakan jalan di sepanjang Jalan Pramuka Desa Bunder hingga ke Ubruk, Kecamatan Jatiluhur. Akses jalan tersebut merupakan jalan provinsi dan menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat. Salnim Ibrahim, salah satu perwakilan dari SPSI, mengatakan kerusakan jalan menimbulkan banyak ekses, di antaranya para buruh pabrik yang bekerja di wilayah tersebut menjadi terlambat ke tempat kerja. Malah beberapa waktu lalu kerusakan jalan menimbulkan adanya korban jiwa. Sementara itu pihak Dinas Bina Marga mengakui bahwa pemerintah daerah belum melakukan perbaikan jalan-jalan yang rusak. Salah satu penyebabnya adalah dana untuk perbaikan infrastruktur terpangkas dan dialihkan untuk penanganan COVID-19. Pemda Purwakarta hanya menganggarkan dana 2 miliar rupiah untuk keperluan itu. Dana sebesar itu hanya bisa untuk memperbaiki jalan sepanjang 3 km. Untuk mengatasinya, perbaikan hanya bisa dilakukan pada titik-titik yang dianggap mengalami kerusakan paling parah. Di Purwakarta ada sekitar 728 km dan 300 ruas jalan yang harus diperbaiki. Dengan dana yang hanya 2 miliar rupiah dirasa sangat kurang memadai. Dari Suryadi, Cipta TV. Ya, pemirsa, terkait warta tadi telah bergabung bersama kami di studio Bapak Salnim Ibrahim, Koordinator PUK SPSI Wilayah Jatiluhur. Selamat malam dan apa kabar Pak? Selamat malam, Alhamdulillah sehat walafiat. Baik Pak, apa inti hasil pertemuan antara SPSI dengan Dinas PU Bina Marga? Alhamdulillah tadi kita diterima langsung oleh Kadis Bina Marga. Inti dari semua yang kita sampaikan alhamdulillah bisa diterima dengan baik dan tentunya kami bersyukur bahwa Dinas PU dan Bina Marga sudah langsung action mereka menyampaikan ke kita bahwa untuk jalan wilayah dari Jalan Pramuka karena memang itu dari pemerintah provinsi sehingga tidak bisa langsung di action, tetapi sudah berkirim surat kepada provinsi untuk segera melakukan action perbaikan jalan. Kemudian untuk wilayah Perapatan Saman hingga Indaci, alhamdulillah sudah ada kesepakatan dari perusahaan setempat dengan pemerintah bahwa hari ini sudah terjadi perbaikan pengerasan jalan yang tentunya dibiayai oleh perusahaan setempat. Kemudian itu juga untuk pembiayaan keseluruhan karena memang si jalan tersebut akan dilakukan pengecoran, itu sudah dimasukkan ke dalam biaya dan itu menjadi salah satu dalam bentuk lelang karena memang biayanya cukup tinggi sekitar kurang lebih 2 miliar dan itu cukup untuk jalan arah Perapatan Saman hingga ke Indaci sekitar kurang lebih 3 km. Demikian. Baik Pak, di Kecamatan Jatiluhur ada sejumlah pabrik besar. Bagaimana kontribusi dan kepedulian mereka terhadap kerusakan jalan? Kan mereka punya kewajiban program CSR Pak. Betul. Dalam hal ini alhamdulillah dari PT Indorama khususnya dari Bapak Haji Aliaman Saragi sudah melakukan koordinasi dengan beberapa perusahaan dan alhamdulillah terrealisasi, artinya biaya untuk pengerasan yang pertama itu adalah biaya dari CSR kurang lebih sekitar 50%-nya itu Indorama yang mengcover. Selain itu Pak? Selain itu ada beberapa perusahaan seperti Elegan, Indaci, Libolon itu juga sama berkontribusi terhadap perbaikan jalan tersebut. Berapa persen? Yang paling besar itu Indorama, sisanya dari Iligen, Libolon dan lainnya itu
kurang lebih di bawah 30%. 30% Pak ya. Nah Pak, Jalan Desa Bunder hingga Ubruk Jatiluhur merupakan jalan provinsi. Bagaimana kaitannya dengan Pemkab Purwakarta Pak terkait kerusakan jalan ini? Hasil audiensi tadi, mereka sudah berkirim surat ke provinsi untuk segera menangani perbaikan jalan di sekitar wilayah Jalan Pramuka. Dan alhamdulillah saya melihat ada progres. Artinya mereka sudah mulai melakukan perbaikan jalan-jalan yang berlubang walaupun itu sedikit dan itu memang tidak bermanfaat. Sayangnya perbaikan jalan itu dilakukan pada saat jam sibuk pagi hari sehingga menimbulkan kemacetan yang parah. Nah, saya berharap sih ketika memang ada perbaikan jalan jangan pada saat aktivitas masyarakat lagi tinggi. Kalau bisa pada malam hari sehingga tidak menimbulkan kemacetan yang parah. Iya Pak. Nah Pak, salah satu penyumbang kerusakan jalan adalah kendaraan pabrik yang overtonasi Pak. Betul. Nah, mengapa kendaraan tersebut bisa leluasa melintas? Seharusnya siapa yang bertanggung jawab Pak? Sebenarnya perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Jatiluhur itu memang sudah lama berdiri. Seharusnya pemerintah lebih peka terhadap kondisi infrastruktur yang ada sehingga tidak menimbulkan ekses yang luar biasa. Menurut pendapat dari Kabag Pak Edi kalau tidak salah tadi menyampaikan bahwa kapasitas yang bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan itu hanya 8 ton. Kan kita berpikir bahwa satu kontainer aja itu bisa kapasitas 24 ton. Mana mungkin memperbolehkan truk tersebut masuk ke wilayah itu kalau misalnya jalan yang dilalui hanya 8 ton. Nah, saya berharap pemerintah lebih peka ketika memang ini akan diperbaiki seharusnya dicor dengan kapasitas yang lebih kuat. Tentunya misalnya 30 ton sehingga bisa dilalui dan kualitas jalan itu bisa lama masa perbaikannya. Ya, Pak. Nah, Nah, Pak, itu ya, sebenarnya pemerintah yang harus lebih peduli dan peka terhadap kualitas jalan tersebut. ya. Kami juga mendapat informasi Pak ya bahwa di Jalan Pramuka itu telah menelan korban jiwa karena kerusakan jalan ini. Kalau boleh diceritakan Pak, kronologisnya itu bagaimana, siapa yang menjadi korban dan kapan Pak? Nah, itu sekitar tanggal 7 April saya mendapatkan informasi bahwa warga Ciganea telah terjadi kecelakaan di depan pom bensin di wilayah Jalan Pramuka. Pada saat dia pulang dari undangan itu jam 3 kalau nggak salah pulang dari undangannya, kemudian dia ke arah Jatiluhur karena kecepatan lumayan melihat ada lubang di sana, dia menghindar lubang kemudian jatuh di depannya ada satu truk mixer itu yang ke arah Bunder sehingga tergilaslah sampai meninggal Itu di situ. malam hari atau siang hari Pak? Sore hari. Nah, ini menjadi salah satu SPSI meminta kepada pemerintah setempat untuk segera mungkin melakukan perbaikan jalan sehingga tidak terjadi kecelakaan selanjutnya. Ya. Nah Pak, terkait korban itu bagaimana penanganannya? Apakah menjadi tanggung jawab pemerintah atau tidak ada tanggung jawabnya sama sekali Pak? Kalau saya dapat informasi bahwa si korban itu sudah ini sama pemerintah bahwa si korban tersebut karena akibat dari jalan yang rusak sehingga si korban akhirnya diurus oleh pemerintah setempat. Ya, baik Pak. Kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya Pak ya. Nah, saat ini di Purwakarta ada pengerjaan proyek kereta cepat. Pak, apakah proyek itu juga menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan? Betul. Tadi salah satu yang ditanyakan pada saat audiensi, ya salah satu penyebab hancurnya jalan di wilayah itu salah satunya itu. Dan jawaban dari Kadis itu sendiri bahwa Kadis menggandeng kejaksaan untuk meminta pertanggungjawaban dari proyek KIIC. Alhamdulillah katanya kejaksaan sudah mendapatkan jaminan untuk perbaikan jalan ketika proyek ini selesai. Nah, itu sudah ada dan kita juga pertanyakan persoalan itu. Karena memang bukan hanya kondisi mobil berat yang di sana lalu lalang ke perusahaan, tetapi salah satu
akibat dari adanya proyek, termasuk bukan hanya di wilayah itu, wilayah jalan militer juga disampaikan bahwa rusak berat akibat daripada proyek KIC. Nah Pak, kalau boleh tahu di Kabupaten Purwakarta ini selain di Jatiluhur, di mana saja Pak kerusakan-kerusakan jalannya yang paling parah? Yang paling parah itu sebenarnya di samping wilayah Jatiluhur ada jalan alternatif yang seharusnya diperbaiki oleh pemerintah, yaitu jalan Babakan Cikao atau yang disebut Cilalawak kalau tidak salah. Itu parah sekali. Yang seharusnya ketika terjadi kemacetan di wilayah itu, karyawan atau masyarakat bisa menggunakan jalan alternatif melalui jalan Cilalawak. Dan itu juga kita sampaikan. Dan alhamdulillah dari Dinas PU dan Bina Marga sudah membudgetkan jalan yang ada di sana untuk diperbaiki, dan itu sudah masuk ke lelang LPSE. Saya sudah melihat total biaya yang dibutuhkan sekitar 1,5 miliar dan itu katanya akan segera dilakukan. Ya, Pak. Terakhir Pak, bagaimana penanganan Pemkab Purwakarta terkait kerusakan jalan ini? Menurut Bapak, apakah cepat atau lamban Pak? Saya melihat kenapa SPSI hari ini berteriak karena memang kelambanan dari pemerintah setempat. Ya. Kalau misalnya pemerintah care terhadap infrastruktur, tentunya ketika melihat jalan berlubang ataupun ada yang tidak bagus, segera diperbaiki. Saya bangga dulu menjadi warga Purwakarta karena Purwakarta adalah kota istimewa dan tentunya kota Purwakarta disebut kota lecir. Hari ini kita tidak mendengar lagi ada yang namanya kota lecir karena memang pemerintah sepertinya tidak peduli terhadap jalan karena mereka hampir semuanya terfokus kepada pandemi COVID. Nah, itulah yang mengakibatkan pemerintah mengesampingkan perbaikan infrastruktur. Saya kira itu.